Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan sekerja Allah. Hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan. Dan sebelum kita memulai renungan, seperti luar biasa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat penyertaan-Mu Bapa sepanjang malam. Dan kami pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang fresh dan segar Tuhan. Kami mengucap syukur semua berkat-Mu Bapa buat kami. Kalau hari ini kami masih boleh renungan, itu juga satu anugerah Tuhan. Dan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk semua penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan kami Tuhan mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hal Yesus, amin. Shalom semuanya. Ketemu lagi di dalam renungan seperti hari-hari sebelum-sebelumnya. Dan saya kali ini akan membawa tema yang saya beri judul Facing the Giant. Facing the Giant itu kalau diterjemahin dalam bahasa Sundanya, menghadapi raksasa. Oke. Menghadapi raksasa. Nah, kita mungkin kata-kata ini juga kayaknya kalau kita sering dengar firman Tuhan atau baca Alkitab, kita tahu ya maksudnya menghadapi raksasa itu apa ya. Jadi raksasa biasa diceritakan di dalam Alkitab itu melambangkan si Goliat. Nah, tapi yang kali ini saya mau ambil bukan tentang si Goliat. Saya akan ambil satu cuplikan firman Tuhan dulu di dalam Amsal 21 ayat 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Nah, kalau dari sini saya akan menyambungkan raksasa itu dengan cerita 12 pengintai. Saudara, kita tahu 12 pengintai itu mereka itu mendatangi negeri yang katanya orang-orangnya raksasa. Dan itu bukan cuma satu, karena di situ banyak pahlawan-pahlawan dan mereka harus merobohkan kota Yeriko itu yang mereka bilang itu penuh dengan penuh dengan orang-orang yang besar gitu kan, orang-orang Kanaan, orang-orang pokoknya di situ tuh banyak sekali orang-orang yang besar-besar di sana. Nah, 12 pengintai yang pergi, tapi cuma ada 2 yang punya pendapat yang lain, ya, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, saudara, dari 12 orang ini, mengapa cuma ada 2 orang yang punya pendapat yang berbeda? Ya, karena mereka itu think big. Mereka itu berpikir besar. Kenapa? Kalau yang 10 orang itu menganggap bahwa mereka adalah orang yang kecil dan mereka menghadapi orang-orang yang besar. Ya, raksasa-raksasa yang mereka harus lawan itu. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, mereka tahu tetap sama bahwa mereka adalah orang yang kecil. Ukuran standar ya, saudara. Sementara yang mereka hadapi adalah orang-orang raksasa. Tetapi mereka tahu bahwa mereka punya backingan di belakang yang lebih raksasa lagi. Nah, itulah saudara yang tidak dipunyai oleh ke-10 orang itu. Kenapa si Yosua dan Kaleb bisa mempunyai pola pikir yang think big itu, bahwa di belakang mereka itu di backing, punya backingan itu yang lebih powerful daripada raksasa-raksasa itu. Karena mereka menghidupi firman seperti yang Bapak Gembala katakan ya, memiliki iman yang benar, yang bertumbuh, yang benar. Nah, banyakan kita juga sekarang kira-kira itu kayak 12 pengintai itu. Hanya ada 2 orang dari antara 12 yang bisa melihat dengan hal yang besar, think big itu, berpikir besar itu. Yang bisa melihat bahwa kita sebenarnya lebih raksasa daripada raksasa yang kita hadapi. Karena kita mempunyai Tuhan. Nah, itulah yang kebanyakan orang tidak punya. Sekalipun mereka mengaku bahwa mereka orang Kristen, tapi mereka tidak mempunyai iman yang besar seperti Yosua dan Kaleb ini. Mereka tidak mempunyai cara berpikir yang besar, bahwa ternyata sebenarnya mereka bukan menghadapi raksasa, tapi mereka punya raksasa yang lebih besar untuk menghadapi yang orang pikir itu raksasa. Ya, jadi itu sebabnya saya kasih judul bahwa Facing the Giant. Ya, jadi kita berpikir bahwa kita menghadapi raksasa, padahal sebenarnya kita punya raksasa yang lebih besar yang bersama dengan kita, yang pastinya akan mengalahkan raksasa yang kita hadapi. Jadi saya mau bawa saudara tuh berpikir bahwa kita bukan orang-orang ordinary people. Kita bukan orang-orang biasa. Kita orang biasa yang punya backingan orang yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, kita belajar bahwa
untuk facing the giant, untuk melawan raksasa-raksasa yang ada di depan kita, kita harus punya pikiran yang besar. Kita harus think big, bahwa di belakang kita ada sosok yang lebih besar daripada raksasa yang ada di depan kita. Nah, saudara, saya mau membekali ini bahwa kedepannya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun raksasa-raksasa yang kita temui di depan kita, tapi saya mau ajak saudara itu untuk mengubah pola pikir kita. Kita harus mengganti pola pikir yang selama ini kita pikir, aduh, masalah itu selalu lebih besar. Tapi enggak, saudara. Saudara harus berpikir bahwa kita itu adalah orang-orang seperti Yosua dan Kaleb yang punya Allah yang besar, yang sanggup mengalahkan raksasa di depan kita sekecil ini. Hanya dengan sekecil ini. Ya, gitu. Jadi jangan berpikir bahwa facing the giant itu adalah kita yang kecil. Tapi satu kata yang bisa kita rubah kata facing the giant ini menjadi gini. There is the biggest giant to face the giant. And we have it. Jadi ada raksasa yang paling besar yang kita miliki untuk melawan raksasa itu. Dan kita memilikinya. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah ragu untuk berjalan menghadapi setiap Goliat, setiap benteng-benteng, setiap kota pahlawan-pahlawan yang kita hadapi. Karena dikatakan dalam Amsal 21 ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merumbuhkan benteng yang si pahlawan-pahlawan itu percaya bisa membentengi mereka. Tapi ternyata kita punya raksasa yang lebih besar untuk melawan si raksasa-raksasa kecil itu. Ya. Jadi saya tidak panjangkan untuk renungan saya hari ini. Saya cuma ingin saudara sadar bahwa we are big, think big, berpikirlah besar. Ya, kita bisa menghadapi setiap raksasa-raksasa di dalam persoalan hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami dibukakan Tuhan bahwa kami nggak usah takut menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya raksasa yang lebih besar, yang terbesar untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang kami pikir besar itu Tuhan. Kami sendiri adalah orang yang kecil, tapi kami memiliki pribadi yang selalu mendukung kami, yang terbesar Bapa di antara setiap raksasa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk percaya diri melangkah bersama Engkau selama kami punya iman yang benar dan hidup dengan cara yang benar. Haleluya Yesus, amin. So, jangan takut menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan kita. Kita punya raksasa yang lebih besar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.